Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Kita masih ngelanjutin pembahasan kita tentang MySQL. Dan di video kali ini aku mau nge-share tentang group by. Jadi sesuai arti dari katanya ya, group by. Kita memisahkan data-data berdasarkan yang kita pilih. Contoh, kita menampilkan data yang dikategorikan sesuai kelasnya aja. Terus kita kita memunculkan data sesuai per jurusan. Nah, kayak gitu. Jadi, kita bisa melakukan itu menggunakan group by. Contoh nyatanya ya, teman-teman kalau pernah ngakses websitenya OLX, kayak begini. Teman-teman lihat ya di sebelah kiri nih, ketika aku mau nyari mobil, dilihat ini mobil bekas. Ada 107.769 item. Aksesori ada segini, audio mobil ada segini. Nah, ini contoh real dari penggunaan group by. Aku lupa ngasih tahu, group by itu biasanya dikolaborasikan dengan agregat, yaitu fungsi count, fungsi max, fungsi min, fungsi average, fungsi sum. Nah, kalau di sini nih, group by dikolaborasikan dengan fungsi count. Jadi, ditampilkan data-data berdasarkan kategori, lalu dihitung jumlahnya. Nah, jadilah mobil bekas, total item yang ada di kategori mobil bekas ada segini. Total item yang di kategori aksesori ada segini. Total item yang ada di audio mobil kayak segini. Nah, itu dia contoh real dari penggunaan group by. Oke, teman-teman, ngerti ya? Mungkin bakal lebih jelas lagi kalau kita prakteknya nanti. Oke, nggak usah lama-lama, kita mulai tutorialnya sekarang. Sebelum mulai tutorial group by ini, aku saranin teman-teman belajar dulu tentang fungsi yang aku bilang tadi, yang udah kita bahas di video sebelumnya, yaitu fungsi sum, max, min, count, sama average. Nah, itu udah kita bahas di video sebelumnya. Nah, teman-teman kalau belum belajar tentang itu, pelajarin dulu, karena di pembahasan group by ini kita bakal menggunakan fungsi-fungsi itu. Oke? Kalau udah belajar, baru kita lanjut lagi tutorial tentang ini. Yuk, lanjut. Untuk contoh penggunaan group by ya, kayak yang aku bilang tadi ya, group by fungsinya memunculkan data-data sesuai kategori yang kita mau. Biasa dipakai dengan fungsi-fungsi agregat, yaitu 5 fungsi yang aku sebutin tadi. Contohnya aja, aku mau memunculkan total murid per kelas. Jadi karena kita cuma punya data kelas 2 dan kelas 3 di tabel murid ini, jadi aku mau munculin berapa jumlah murid-murid di kelas 2 dan berapa jumlah murid-murid di kelas 3. Oke? Jadi untuk itu kita coba SQL-nya, edit inline aja. Di sini aku hapus semua, kita klik select count ID aja. Kita mau ngitung ID-nya, koma, karena kita mau tahu berdasarkan kelas ya, group by kelas, jadi aku manggil juga field class from murid. Nah, di sini kita pakai group by. Kita mau group by apa? Kita mau group by kelas kan? Nah, kita lihat, go. Jadi deh, nih, count kelas, count ID yang kita cari dan kelasnya ini yang kita cari ya, ID dan kelas, bakal hasilnya kayak gini. Nah, dilihatin total dari murid-murid kelas 2 ada 5 orang. Total murid-murid di kelas 3 ada 5 orang. Nah, itu fungsi group by yang dikolaborasikan dengan agregat count. Nah, sekarang balik lagi. Kita bisa cari yang lain nih. Sekarang aku mau hitung jumlah
murid yang berdasarkan jurusan. Nah, untuk itu kita harus pakai query join. Aku hapus lagi semua, select, kayak tadi, count, ID, karena kita join ya, jadi aku bakal sebut nama tabelnya, murid.id, koma, tabel jurusan kan ini, yaitu nama, jurusan, titik nama, S, nama underscore jurusan, from, nah fromnya di bawah aja biar ini, teman-teman udah kelihatan nggak ini? Aku gedein aja lagi ya, zoom in biar kelihatan gede. Nah ini dia, from murid, join, jurusan, on, murid, titik jurusan ID sama dengan jurusan titik ID, group by jurusan, nama. Kita lihat, go, maka kita mendapatkan hasil seperti ini teman-teman nih. Jumlah murid yang jurusannya bahasa ada 1 aja, jumlah murid yang jurusannya IPA ada 6, jumlah murid yang jurusannya IPS ada 2, dan jumlah murid yang jurusannya seni ada 1. Untuk pembuktian aku buka tab baru, murid, ini dia. Kita lihat benar nggak yang jurusan bahasa ini totalnya 1. Bahasa itu 8 ID-nya. Ya 8. Kita lihat yang ID-nya 8, 1. Ini 1. Ada lagi nggak yang 8? Nggak, ternyata cuman 1 aja. Ternyata benar jurusan bahasa muridnya 1. Terus yang IPA, kita lihat IPA itu ID-nya 1. Kita hitung, ini 1, ini 1 juga, ini 1, 1, 1. Ada 6. Benar nggak 6? Benar 6 ternyata. Nah, berarti kebukti ya teman-teman. Jadi kayak gitu penggunaan dari group by. Kita bisa mengkolaborasikan agregat, fungsi agregat ke dalam group by. Kalau di sini case-nya kita mau ngitung total murid berdasarkan jurusan. Sebelumnya kita ngitung total murid berdasarkan kelas. Jadi intinya dengan group by kita berhasil menampilkan data yang dibeda-bedakan sesuai kategori jurusan. Sebenarnya untuk agregat yang lain kayak sum, kayak average, kayak max, dan kayak min, penggunaannya sama aja. Yang penting kita tahu dulu apa yang mau kita klasifikasikan sesuai kategori yang kita pilih dengan menggunakan group by. Tadi kita udah coba menggunakan agregat count gimana penggunaan group by. Sekarang aku contohin satu lagi, kita bakal menggunakan agregat average atau nilai rata-rata untuk mencari nilai sesuai kelasnya ya. Oke, aku edit inline aja. Aku bakal select average nilai, kita mau menghitung nilai rata-rata from, koma, kita kan mau nunjukin kelas ya, kelas from murid group by kelas. Nah kayak begini aja, go, dapat deh kelas 2 nilai rata-ratanya ternyata 7. Kelas 3 nilai rata-ratanya 7,4. Itu semua didapatkan dari menghitung rata-rata nilai dari setiap kelas. Kelas 2 total nilainya berapa dihitung, terus dibagi jumlah kelasnya. Jumlah murid di dalam kelas. Kayak biasalah rumus ngitung nilai rata-rata. Kelas 3 begitu juga, rumusnya sama aja. Jadi kita nggak berfokus ke situ, kita berfokus ke penggunaan group by. Jadi ya sama aja. Yang penting teman-teman tahu penggunaan group by, mau make
fungsi count, average, sum, min, max, dan lain-lain. Sama aja penggunaannya, yang penting strukturnya benar. Group by ini kayak begini penggunaannya. Kita harus tahu kita mau klasifikasikan data yang ditampilkan berdasarkan apa. Ya, begitu aja video kali ini teman-teman. Penggunaan group by sesimpel itu aja. Yang penting teman-teman tahu mau memunculkan data berdasarkan klasifikasi apa. Terus juga yang kedua, teman-teman harus mengerti penggunaan fungsi agregat yang udah dibahas di video sebelumnya ya, ada 5 fungsi. Yang aku contohin di video kali ini cuman fungsi agregat count sama average aja yang di group by. Nah, teman-teman untuk latihan bisa coba penggunaan agregat lain, yaitu sum, min, max menggunakan group by. Oke, buat latihan aja. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau latihan ya silakan pakai fungsi itu. Oke, kayak begitu aja video kali ini teman-teman. Kita udah ngebahas group by. Semoga teman-teman ngerti. Kayak biasa, buat teman-teman yang suka sama video ini silakan di like. Buat teman-teman yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silakan di subscribe dulu, terus hidupin notifikasinya supaya kalau aku upload video baru, teman-teman dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat teman-teman yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silakan share sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah ngikutin video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.